Halo teman-teman, selamat datang di bacaan astrologi. Kali ini saya ingin mengulas tentang bulan purnama dan gerhana bulan di Capricorn yang akan terjadi pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Untuk waktu Indonesia bagian Barat terjadi pukul 11 lebih 44 menit. Untuk waktu Indonesia bagian Tengah pukul 12 lebih 44 menit dan waktu Indonesia bagian timur terjadi pukul 13 lebih 44 menit. Ini adalah ulasan secara kolektif mempelajari energi apa yang mungkin muncul pada saat ini, bukan untuk spesifik setiap zodiak. Dan dalam ulasan ini saya juga akan membawa ulasan teknis tentang bagaimana memahami, menginterpretasikan, menafsirkan bulan purnama ini secara astrologi, dan saya menggunakan astrologi western atau tropikal. Teman-teman, kita mulai dengan posisi bulan purnama adalah pada saat matahari dan bulan tepat oposisi ya, di depannya di derajat yang sama. Itu adalah titik puncaknya, dan pada saat ini terjadi pukul 13 ini ada di derajat di 13 derajat 37 menit. Ini derajatnya yang kita lihat, 13 lebih 37 menit. Dan ini terjadi di Capricorn. Setiap bulan purnama itu menunjukkan pengakhiran, completion, atau revelation, menemukan informasi baru yang membuat sesuatu itu menjadi bisa selesai, satu tema hidup. Jadi kita punya banyak tema dalam kehidupan, dan setiap bulan itu paling tidak ada dua tema hidup, yaitu tema yang diawali dan tema yang diakhiri. Nah, pada saat ini kalau kita lihat, kita masih bicara tentang bulan purnama dan kita tentang tema hidup yang akan diakhiri karena dia berada di Capricorn. Kita lihat Capricornnya karena bulannya itu ada di Capricorn, ada tema yang diakhiri. Tema apa yang diakhiri? Kalau kita bicara tentang Capricorn adalah tentang karir atau status sosial atau reputasi. Dan kapan awalnya? Nah, awalnya adalah ketika bulan baru di Capricorn. Dan kalau kita lihat dari chart ini, ya, kita bisa membuat perhitungan exact aspek. Ini oposisi, berarti kita ganti dengan conjunction. Kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, transit antara matahari dan bulan, kita ambil perhitungannya. Maka kita lihat di sini kapan bulan dan matahari, karena kita tadi bicara tentang kapan sih awalnya. Awalnya adalah ketika bulan dan matahari conjunction atau berada di 0 derajat di 6 bulan terakhir. Berarti di sini pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Jadi ada yang dimulai di akhir tahun 2019, dan itu juga terjadi gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari? Karena dia bulan baru. Jadi bulannya kan gelap, sehingga yang gerhana adalah matahari. Nah, jadi teman-teman bisa mengingat kembali kira-kira di saat setelah Natal 2019 lalu, apa yang dimulai dan itu yang akan berakhir pada saat ini. Ya, ada satu tema terkait dengan pekerjaan, karir yang akhirnya bisa diselesaikan pada saat ini. Itu hanyalah bulan purnama. Nah, karena ini ada kaitannya dengan gerhana bulan, dan untuk gerhana bulan itu adalah ketika terjadi bulan purnama atau bulan baru berada di sekitar North Node dan South Node. Salah satu di antara keduanya. Kalau bulan baru berarti terjadi gerhana matahari, kalau bulan purnama terjadi gerhana bulan. Ya, karena tergantung dari bulatnya si bulan. Bulanlah yang menentukan, dan di situ adalah energi utama dari ulasan astrologinya. Bulan baru di Capricorn. Jadi bukan mataharinya, tetapi bulannya.
Dan kalau misalnya terjadi gerhana matahari pun, tapi tetap yang kita interpretasikan adalah zodiak dari bulan berada. Itu yang menjadi interpretasi latar belakangnya adalah di mana matahari berada. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini kan menggunakan no house. Jadi memang kita tidak bisa melihat dalam situasi ini dia berada di zodiak mana dalam kaitannya dengan ascendant. Kalau saya mengganti dengan sistem house-nya adalah Placidus, ya. Placidus itu kita melihat zodiak harian atau rising, ya. Maka kita lihat ascendant selalu ada di kiri. Kalau no house secara otomatis dia di 0 derajat Aries karena Aries adalah yang zodiak pertama. Kalau kita masuk ke Placidus, maka kita lihat ascendant pada momen ini, saat ini ada di 13 derajat lebih 5 menit Libra. Dan ini mengakibatkan bulan purnama ini tepat berada di yang namanya IC. IC adalah yang di bawah dan MC adalah yang di atas. Jadi kalau kita perhatikan apa yang namanya MC, ya saya sengaja the midheaven, jadi MC-nya itu adalah bahasa Latin. MC, midheaven, is the highest point in a birth chart and gives clues on our career goals and aspirations. Jadi memang semua yang tepat di atas atau ini namanya titik midheaven atau MC, medium cooley, itu adalah tentang karir dan aspirasi, serta midheaven is our reputation in the eyes of society. Jadi saya sebutnya adalah status sosial, as well as the way we go about earning it. To find your midheaven, you need to an accurate birth time and date and place. Oke, kalau IC, jadi saya sekarang melihat apa IC in astrology, meaning imum cooley, IC, ya ini bahasa Latin, bottom of the sky, karena dia letaknya di bawah, is the point in space where the ecliptic across the meridian in the north, exactly opposite midheaven. It marks the fourth house of cups, most house system, ya. Jadi semua yang IC adalah terkait dengan fourth house. Fourth house itu adalah Cancer, ya, dalam ini astrologi, tapi ini karena dibalik, jadi semuanya memang layernya banyak. Energi Cancer, jadi ini benar-benar bulan berada di energi tentang rumah. Jadi ada sesuatu yang selesai terkait dengan rumah. Itu adalah energi secara umum. Saya kembalikan. Sorry. Dan ini selain kita bicara tentang gerhana bulan, dan gerhana bulan saat ini terjadi terkait dengan rumah keempat kita, tentang bagaimana kita mengambil situasi yang paling aman dan nyaman tentang rumah kita, dan ada kaitannya juga dengan karir dan status sosial. Jadi kalau saya melihat secara umum, interpretasinya adalah kebanyakan orang dari kita mungkin akan mulai situasi yang baru terkait dengan di mana mereka tinggal, di mana kita tinggal, dan apa karir utama atau status sosial. Status sosial itu tidak hanya karir tapi banyak hal. Status sosial bisa dari misalnya dia seorang keturunan bangsawan, ya itu kan termasuk status sosial. Dengan siapa dia menikah, dengan siapa dia punya kelompok, di institusi mana dia berafiliasi. Itu semua di mata masyarakat. Status sosial itu seperti itu. Jadi dua tema ini tentang tempat tinggal, rasa aman sebagai diri sendiri, serta bagaimana kita merefleksikan diri ke mata masyarakat. Oke, terus kemudian saya juga perlu bercerita tentang gerhana bulan ini. Gerhana bulan terjadi karena apa yang disebut dengan North Node. Pada saat ini, transit ini North Node yang seperti gambar
yang kita mendengarkan musik, speaker, headset ya, seperti headset ya. Jadi yang north yang seperti headset, yang south berarti kebalikannya karena dia adalah refleksi. Nah, yang seperti headset sekarang berada di 29 derajat 7 menit Gemini. North Node dan South Node adalah garis, sehingga dia selalu bergerak persis di derajat yang sama dan posisinya selalu oposisi. Nah, pergerakan karena ini bukan planet tapi garis, ya, aksis, maka dia bergerak, dia terbalik. Dia tidak seperti matahari, putarannya tidak sama dengan tidak seperti planet, putarannya tidak sama dengan planet-planet atau benda langit yang bergerak karena dia bukan benda langit. Nah, dia bergerak mundur kalau biasanya kan dari Gemini masuk ke Cancer. Nah, ini tidak. Dari Cancer masuk ke Gemini, dia akan terus berputar nanti lama-lama sampai dengan Capricorn, tapi perjalanannya adalah searah dengan jarum jam, di mana planet gerakannya searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Belibet. Kemudian satu hal yang ingin saya ajak teman-teman melihat juga adalah apa yang disebut dengan derajat di dalam setiap derajat di dalam zodiak itu ada maknanya. Dan karena ini ada 2 titik ya di 13 derajat 36 menit tadi kita lihat, dan itu kalau di dalam astrologi dia dibulatkan ke atas karena buntutnya itu kan 60 menit maksimal. Jadi karena 13 36 berarti kita bulatkannya ke atas ke 14 derajat. Ada yang di Cancer yaitu matahari dan ada yang di Capricorn 14 derajat. Kita lihat apa maknanya yang di Cancer 14 derajat. Sitting by the shore at night, a woman gazes into the distance and contemplates a saga of her life. Saga itu adalah perjuangannya dia, ya. Saga of her life, trying to put one's life within a cosmic or religious perspective, ya, making inflexible spiritual commitments to oneself, ya, ke dirinya sendiri, having a mission or goal which one seems destined to achieve but whose attainment is often blocked, ya. Jadi kita tuh seperti membuat koneksi antara diri kita dengan pencipta kita, dan kita itu sebenarnya punya kesempatan, punya potensi untuk memahami apa sebenarnya misi kita. Setelah kita memperjuangkan sesuatu, kita melihat ke atas, ya. Sitting by the seashore at night, a woman gazes into the distance and contemplates the saga of her life. Jadi apa makna hidup saya? Itu adalah makna dari 14 derajat di Cancer. Ya, masih panjang ceritanya, intinya adalah ketika kita berusaha untuk introspektif. Jadi ini ada atau tidak gerhana bulan, gerhana matahari, atau bulan baru, bulan purnama, apapun, derajat 14 di Cancer itu mengajak kita untuk menjadi lebih spiritual. Dan inilah yang kita rasakan pada saat ini, dan energi ini dikali lipatkan, heighten, dipertinggi karena apa? Karena ada peristiwa lain yang mengaktifasi sense ini, perasaan di 14 derajat. Sementara kalau kita lihat 14 derajat yang ada di Capricorn, saya sudah note bukunya tepatnya di mana. Ya, 14 derajat Capricorn adalah having removed the vines and debris covering an ancient monument. Two scholars began a lengthy argument over the correct translation of its hieroglyphic inscription. Ya, jadi kita seperti dua orang mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya. The scholars began to lengthy argument, dan berarti kita mahasiswa sebenarnya kita nggak tahu banyak, dan kita mulai membahas-bahas untuk sesuatu yang kita juga baru tahu, tapi tentang masalah di masa lalu.
vines and debris covering an ancient monument. Ya, jadi ini adalah kejadian sudah terjadi di masa lalu. Ada 2 orang yang baru datang, ini masih sangat polos dan kemudian mencoba memahami tentang hal-hal di masa lalu, sesuatu yang besar. Over the correct translation of its hieroglyphic inscription. Jadi sebenarnya di situ ada informasi dari masa lalu yang ingin dibongkar. Language as the basis of one's reality picture, whether it is the natural language of science, the revealed language of religion, and symbolic language of art, originating of translating a language, deciphering versus encrypting. Jadi ini sebenarnya yang sedang kita lakukan pada saat ini adalah kita mencoba mencari makna dari simbol-simbol yang ada pada saat ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat artinya di sini. Ya, ini adalah hal yang ingin dibongkar pada saat ini secara kolektif. Ada hal lain yang saya ingin juga mengajak pada saat ini, apakah lunar eclipse tanggal 5 Juli 2020, kita lihat penumbral lunar eclipse on July 4-5, di mana bisa melihat. Nah, pada saat ini memang tidak terlihat di Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini memang utamanya ada di Amerika ya. Iya, ini benua Amerika. Amerika di atas dan Amerika di bawah. Oke, tapi Indonesia tidak. Apakah terlihat di Indonesia? Tidak, tapi yang jelas kalau di Jakarta dia pukul 11 di sini karena hitungannya maksimum eclipse-nya kalau tadi saya sebutkan 11 derajat 44, di sini adalah 11:29. Tetapi ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Itu adalah termasuk dari salah satunya. Oke, saya kemudian ingin mengajak teman-teman untuk kembali melihat arti atau makna dari semua peristiwa ini. Pertama adalah tentang full moon. Karena nanti ada bulan purnama adalah surrender to the divine. Jadi semua informasi dari sini mengarahkan kita untuk kembali kepada pencipta kita. Atas apa? Atas perjuangan yang lalu. Ya, atas perjuangan yang lalu. The very word climax bring all sorts of ideas and images to mind, agreed? But it really is the feeling of this card. Life is coming to a head, a point, a conclusion, or a turning point. There may be some kind of change, possibly even some sort of emotional explosion. Jadi kemungkinan kita emosinya akan meningkat juga. Tune into your emotion now and see what they're telling you. Apa yang dikatakan emosimu? They're very likely close to the surface no matter when the moon cycle you've pulled this card. Matters will soon conclude, selesai, and you'll find out whether or not your wishes are going to come true. The odds are in your favor. This is a positive card, but you may need to work harder than usual to keep cool as events unfold. Jadi, ini adalah saat revelation, ada informasi yang baru, tetapi informasi itu bukan informasi yang mudah untuk dihandle. Saya akan mengajak pada tadi bulan purnama, dan khususnya karena kita bulan purnama ada di Capricorn, maka kita ingin melihat Capricorn. Ini Capricorn, full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. Oke. Ini adalah akhir dari cycle, pendekatan dari siklus yang sangat berat, ya, yang tough, yang berat. Ya, kalau kita lihat bandingkan yang lain, look at the bigger picture, ya. Tidak semuanya adalah sesuai dengan energi dari zodiak tersebut. Ya, dan zodiak ini adalah Capricorn. Capricorn itu adalah zodiak di mana kita diminta untuk mengerjakan semua dengan sepenuh hati, dengan perjuangan, dan tidak ada yang mudah. Tetapi begitu kita berhasil melakukannya, kita lulus, kita menjadi master. Ya, ini. Sehingga work issue may be about to come to head when this card comes up. If you are wondering if you should stay on your job or leave, this card can be a strong sign to make an exit. Jadi ini biasanya kalau ada tawaran baru,
Sementara kita masih bekerja di tempat yang lama, biasanya karena perubahan itu terjadi, kecenderungannya adalah kita akan mengambil untuk hal yang baru atau tawaran yang baru. Dan saya ingin mengajak lagi untuk not new moon tetapi full moon eclipse, ya. Conclusion are at reach, conclusion are within reach, ya. What your experience now is what your soul sign up for, a way for you to learn and for your soul to evolve. So allow events to unfold and be easy on yourself. Jadi tadi ada emosi yang tinggi dan berbaik hatilah pada dirimu sendiri. If you're letting go of someone or something, know that it's the right time. As hard as it might be, forgiving someone for what they did could be a key to resolving this situation. Jadi maafkan orang itu adalah resolusinya. Resolusi dari full moon eclipse, exactly yang akan terjadi pada tanggal 5 Juli 2020. Oke, teman-teman, ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang lunar eclipse penumbral, karena memang tidak terlalu dekat dan di Capricorn itu adalah periode yang lalu. Saya kembali ke sini karena sebenarnya sekarang yang namanya North Node dan South Node itu sudah bergerak pada aksis Sagittarius dan Gemini. Jadi ada masanya ketika bolak-balik gerhana matahari, gerhana bulan antara Capricorn dan Cancer, dan itu membuat dua zodiak ini, Capricorn dan Cancer, itu adalah yang paling terdampak dan sukar sekali menghadapi, tentunya karena ini adalah perubahan yang besar, dan karena dia berada di Capricorn Cancer, maka yang terdampak kemudian adalah yang square, ya, segi empatnya itu adalah Aries dan Libra. Maka teman-teman Capricorn, Aries, Libra, Cancer, semua yang dari cardinal sign itu lumayan banget di 2 tahun yang lalu, tetapi kedepannya yang akan menghadapi situasi yang lumayan banget, tetapi mudah-mudahan ini semua selalu berakhir dengan hal yang lebih baik untuk kita, adalah dari teman-teman yang mutable, yaitu antara Gemini, Sagittarius, Pisces, dan Virgo. Oke teman-teman, itu yang paling utama. Zodiak yang tidak saya sebutkan itu bisa mengambil manfaat, barangkali juga pengaruhnya tidak sebesar itu, ya, tidak sebesar seperti yang berada di segi 4 itu tadi, 4 titik, 4 penjuru dari di mana ada South Node dan North Node, karena itu adalah periode di mana kita diminta untuk kembali menilik. Jadi kamu sudah sampai di mana sekarang? Jadi kamu ke depannya mau apa? Dan kalau kita tidak mau berpikir tentang itu, kita dipaksa berpikir. Nah, buat kolektif, pengakhiran dari periode Capricorn dan Cancer ini adalah, kalau kita bisa mau lihat, ini adalah COVID ini. COVID, ya. Kenapa? Karena ini seperti membongkar bagaimana kesadaran kita tentang tempat tinggal. Kita seperti dipaksa untuk melihat kembali bagaimana kita bersikap di dalam domestik kita. Dan pada saat yang bersamaan, karena Cancer itu oposisinya dengan Capricorn, maka ini juga sebagai satu periode di mana kepemimpinan untuk membawa semua orang, semua rakyat, semua masyarakat itu mengikuti apa yang menjadi aturan, itu seperti dipaksakan pada paling tidak 6 bulan terakhir. Oke teman-teman, itu ulasan dari saya. Silahkan diambil jika cocok, dan ya, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.